Halo guys, jadi hari ini aku lagi ada di sekolah dan aku mau ke kelas, mau buat podcast bareng Garin. Jadi ini sebenarnya buat podcast tujuannya mau ngingat-ngingat materi geografi. Jadi check it out ya. BTW ini kelasku guys. PS 3. Oke, sampai jumpa di kelas nanti. Bye-bye. Verbo sarà mana yan? Om Swastiastu. Halo, kenalin aku Misel. Aku Garin. Jadi hari ini kita tuh mau podcast berkedok buat tugas geografi sih. Dan ditugasin sama Pak Agus Sedasana. check it out. Jadi mula-mula aku mau ngasih pertanyaan ke Garin nih guys. Pertanyaannya tuh Rin, apa tuh? Bagaimana cara membedakan wilayah formal sama fungsional? Kalau wilayah formal itu tuh biasanya berciri-ciri memiliki kesamaan atau homogenitas. Kalau wilayah fungsional itu lebih ke karakteristik yang beragam atau heterogen. Oke, berarti fungsional itu beragam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aku mau nanya sama Garin. Kenapa katanya sih ya, kenapa wilayah fungsional tuh lebih berkembang daripada wilayah formal? Setahu aku sih karena wilayah fungsional itu sifatnya lebih dinamis. Terus wilayah fungsional punya karakteristik pergerakan penduduknya yang cepat. Terus penduduknya juga ada keinginan untuk lebih berkembang. Makanya kenapa wilayah fungsional itu dikatakan bisa lebih berkembang daripada wilayah formal yang penduduknya cenderung homogenitas. Kelihatan sih ada di kata wilayah fungsional. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebenarnya nih, at least aku udah tahu ya jawabannya, cuman aku mau ngetes ke Garin. Coba Rin, sebutin satu contoh wilayah formal, aku jelasin. Oh, aku tahu nih. Salah satu contoh wilayah formal tuh gini. Misalnya ada satu wilayah. Nah, wilayah itu punya kesamaan profesi antar penduduknya, yaitu petani atau bercocok tanam. Maka wilayah itu tuh disebut wilayah pertanian. Jadi contoh di atas itu sesuai dengan karakteristik wilayah formal ya guys, yaitu statis. Statis itu tidak berubah atau tetap dalam keadaan yang sama. Motor. Maaf. Ya, Oke, mantep Rin. salahnya ya motornya. Gak apa-apa, lanjut. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaannya gampang guys. Kita tanya ke Garin. Apa saja faktor penentu dari pusat pertumbuhan? Oh, ada 4 nih sel. Yang pertama, sumber daya alamnya. Terus sumber daya manusianya, kondisi topografinya. Terus yang terakhir fasilitas penunjang. Oh, bukan topoki tapi topografi ya guys. Betul. Jangan lapar. Sip. Mau lanjut ke pertanyaan kelima nih guys. Apa tuh? Pertanyaan kelima. Kenapa Indonesia tidak bisa diterapkan Oh ya. Next, kita lanjut ke pertanyaan kelima.
Ini materi sebab B ya BTW, aku lupa bilang di awal. Nah, mulai sama Garin nih. Kenapa di Indonesia nggak bisa diterapin teori tepat sentral sih? Kok bisa? Soalnya wilayah lautan di Indonesia tuh lebih luas daripada wilayah daratannya. Terus teori tempat sentral itu mengharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan. Jadi ya kan, Karena wilayah Indonesia tuh luasnya di lautan. ya Oke. Indonesia kan terdiri dari 2/3 lautan. Ngerti nggak guys? Ngerti dong. Oke, pertanyaan Benar nggak terakhir. sih 2/3 lautan? Maaf ya Pak Agus. Oke, kita sudah berada di penghujung terakhir materi subbab B nomor 6. Ini gampang banget nih pertanyaannya, harus bisa jawab. Pasti dong. Siapakah yang memperkuat teori tempat sentral setelah Walter Cristallani? Agus Comte. Bukan, Auguste Comte bapak sosiologi. Bukan itu loh. Siapa? Yang August inisial L itu. Agus lah. Bener banget August loh. Nah, di Agus. teori tempat sentral setelah Walter Cristallani itu August loh, bukan Auguste Comte. Salah guys. Bapak sosiologi. Oke. Untung gak ketukar. Untung dikasih tahu misalnya yang bener ya. Mantap Sel. Aduh capek nih Sel, tanya jawab. Emang kenapa? Mungkin cabut ya lagi. Oke. Oke, dadah. The next day. Bisa. Aduh, besok aku ada ulangan Pak Agus nih. Aku banyak banget punya pertanyaan, bantuin jawab dong Sel. Iya, kalau ya semoga aku bisa. Aduh, bantuin ya Sel. Oke, berarti anggap aja kita lagi podcast itu ya. Ya, tanya jawab ya, kayaknya. Oke. Ada pertanyaan langsung nih. Dari pertanyaan pertama, ditanyain sih katanya ya kisi-kisinya bakal buat kayak gini. Kenapa sih kajian daya dukung wilayah itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan? Kalau menurut dari sisi aku itu peran daya dukung wilayah pada setiap wilayah itu kan yang akan melakukan pembangunan adalah untuk mengetahui batasan maksimal wilayah tersebut terkait dengan kehidupan ekosistemnya, sehingga diharapkan pembangunan wilayah tersebut itu dapat membatasi diri dan memperlihatkan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem itu terus terjaga. Oh, jadi biar kita hidupnya aman dan lain terjaga gitu ya. Semoga. Oke, lanjut Bro. Thank you Sel. Kalau pertanyaan kedua nih, aspek apa aja sih yang termasuk dalam interaksi antar wilayah pembangunan? Oh, ini gampang banget. Itu tuh ada aspek ekonomi, terus ada aspek manusia sama aspek budaya. Aku cuma bisa kasih contoh aspek manusia aja ya. Jadi contohnya aspek manusia tuh kayak perpindahan penduduk antar wilayah gitu loh. Oh, jadi penduduknya itu antara wilayah A dan B itu saling berinteraksi ya? Nah. Oh, gitu. Ya, boleh deh kalau budaya kayak aku masih ingat dikit-dikit deh. Itu kayak budaya tuh penggunaan dan pengaruh informasi media elektronik tuh. Oh, jadi kan kita saling chattingan tuh aja. Oke, boleh lanjut dah. Terus yang ketiga, apa sih manfaat kajian daya dukung wilayah itu? Manfaatnya. Nah, kalau manfaatnya itu sebagai dasar perencanaan kebijakan pembangunan. Contohnya dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dan bidang kerjasama regional. Oh, gitu. Oke, aku udah plus kayak ya lancar. Kita kan sama-sama belajar. Lanjut ke subbab yang selanjutnya ya, San. Apa sih tujuan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia? Ini subbab D ya. Iya. Jadi tujuan penyelenggaraan tata ruang di Indonesia itu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pasti dong ya kan? Ya.
Oh, jadi itu toh kenapa ada penyelenggaraan tata ruang di Indonesia. Biar kita tinggal di Indonesia tuh dengan nyaman. Sementara sih beneran produktif. Langsung buka ya. Lanjut ya, saya lanjut. Kan perencanaan tata ruang itu ada pembagiannya. Nah, itu tuh dibagi jadi berapa sih dan apa aja? Oh, ini gampang, tinggal kita tahu kan ada yang namanya nasional, provinsi, kabupaten. Paling kecil tuh kabupaten atau kota, habis itu baru provinsi, baru nasional. Nah, jadi dibagi menjadi 3, ada perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah provinsi, sama yang terakhir paling di bawah itu perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota gitu. Oh gitu, jadi pembagiannya ada 3. 3. Dari tadi kita kan bahas tata ruang ya. Aku belum tahu nih Sel, apa sih pengertian tata ruang tuh? Nah, itu ada di buku Rim. Ini tuh apa tuh pengertian dari tata ruang itu ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Oh gitu. Oke deh Sel, thank you ya udah bantuin aku jawab kisi-kisi ya. Ya sebenarnya aku belum paham pengertian dari perencanaan tata ruang sih, cuman ya mungkin nanti kita nanya ke Pak Agus. Pak, kita nanya dijawab ya Pak. Oke guys, jadi sebelumnya mohon maaf banget yang materi sebab kita nggak kasih tahu kemarin karena kita bener capek banget, jadi kita lanjut sekarang gitu. Sorry motor. Nah gitu, jadi kita mau lanjut sekarang materi sebab bagian 1. Aku mau naik ke Garin. Pentingkah, sepenting itukah pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS itu? Ya penting lah Sel. Gue bayangin aja ya, misalnya daerah aliran kita tuh dikelilingi sama hutan yang terjaga, sungai yang bersih. Nah, kan enak tuh dipakai tempat wisata. Terus hal itu juga bisa membantu pendapatan pemerintah dari wisatawan yang datang ke tempat itu. Iya, apalagi di Bali banyak banget wisatawan ya. Benar-benar betul banget. Pemanfaatan pengendali. Kalian tahu gak sih? Ikan gurami, ikan gabus, ikan arwana makannya tikus biar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu lah 100. Apa bedanya kamu sama matahari? Kalau matahari menyinari tata surya, kalau kamu gak menyinari siapa-siapa karena kamu gak bercahaya ya haha Wahyu. Oke, pertanyaan kedua. Aku mau nanya Arin lagi 1. Apa aja kira-kira permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia? Penerapan tata ruang di Indonesia tuh masih banyak ya ada masalahnya. Contohnya, pemanfaatan dan pengendalian ruang itu masih belum efektif di Indonesia. Terus kesenjangan antar wilayah juga masih banyak di Indonesia. Yang ketiga, potensi konflik pemanfaatan tata ruang itu masih tinggi. Bener sih ya, tapi dari semua pertanyaan yang aku ajuin ke Garin, kayaknya ini aja deh jawaban yang paling relate nggak sih? Di Indonesia kan, gitu. Maaf, tapi Nah. benar. Kan tadi udah nanyain tuh permasalahan apa aja yang ada di Indonesia tentang tata ruang. Coba dong Sal kasih tahu aku upaya apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penerapan tata ruang yang masih bermasalah di Indonesia. Nah, ini mah gampang. Contoh 1 nih, dengan meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia agar nggak kurang tenaga ahli gitu. Terus yang kedua, penguatan kerjasama pemerintah daerah kayak gitu. Terus yang ketiga, peningkatan peran sama masyarakat dalam penataan ruang itu. Oh, ini mah teorinya gampang. Tapi Ya. kalau dipraktekin gampang nggak? Susah. Di sini manusia masih punya ego yang tinggi, masih punya gengsi gitu. Jadi yang pertama kita harus ningkatin SDM kita ya. Biar cerdas bro, tapi aku bodoh. Belajar, makanya belajar geografi cuma kayak belajar saja. Tapi kita kan orang males. Betul. Apa ya Pak Agus? Udah. Udah aja segitu aja loh, nggak usah minta yang banyak lagi. Maaf ya guys, aku cut videonya tadi karena saking fokusnya udah mules sih. Oke. Aku mau nge-vlog.
Oke guys, jadi sekian dari video kami. Kita udah selesai buat podcast. Yeay, totalnya 15 pertanyaan. 15 pertanyaan, 15 jawaban. Semoga teman-teman bisa ngertiin materi dari kita ya. Dari Pak Agus sih. Makasih ya Pak Agus tugasnya. Semoga bermanfaat. Habis Dah. ini Pak Agus tentang penjelasan sama kita. Waduh, Pak maaf Pak, Pak. jelasin bab 1 Pak, saya nggak ngerti. Oke, tutornya Pak Agus biar jadi anak geografinya Bapak. Bye-bye. Dadah guys. Dadah guys, thank you.